Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Adiatma dengan NIM D1A02410301 yang dalam kesempatan ini kita akan membahas dan menganalisis mengenai terorisme yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Tentunya dengan fokus pada penerapan asas-asasnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. Mengapa terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime? Pertama, itu dikarenakan dampak sistemiknya yang dimana teroris bukan hanya tentang kekejaman individu. Dampaknya menghancurkan sendi-sendi kedaulatan negara, melanggar hak asasi manusia secara brutal, dan yang paling krusial adalah menimbulkan ketakutan massal yang meluas atau biasa kita sebut dengan teror di masyarakat. Yang kedua, karena sifatnya yang luar biasa. Penanganannya itu memerlukan penyimpangan prosedur atau yang kita sebut extraordinary measures. Hukum kita mengizinkan adanya penyimpangan dari asas hukum acara pidana konvensional, seperti memperpanjang masa penahanan atau menggunakan alat bukti intelijen untuk menjamin penanganan yang efektif. Mari kita bedah sedikit beberapa terobosan normatif kunci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal 26, itu memberikan landasan hukum bagi laporan intelijen sebagai bukti. Laporan intelijen kini dapat dijadikan alat bukti permulaan yang sah asalkan telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Ini merupakan langkah maju yang cukup besar dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP. Yang kemudian terkait masa penangkapan atau preventive detention. Undang-undang ini memungkinkan penangkapan dilakukan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari dan total 21 hari. Angka ini jauh lebih lama dari batas maksimal yaitu 1 kali 24 jam dalam KUHP konvensional. Tujuannya jelas, yaitu memberikan waktu yang cukup bagi aparat untuk mengembangkan jaringan teroris sebelum mereka melancarkan aksi. Yang ketiga, terjadi perluasan tindak pidana. Dalam undang-undang ini, itu mengkriminalisasi tindakan persiapan, pemufakatan jahat, bahkan hingga sekedar mengikuti pelatihan militer di luar negeri. Meskipun serangan belum terjadi, ini adalah bentuk pencegahan di hulu. Penerapan asas extraordinary ini paling nyata terlihat dalam pencegahan berbasis intelijen yang sering kita saksikan melalui operasi preventive strike yang dilakukan oleh Densus 88. Mereka melakukan penangkapan terduga teroris sebelum rencana aksi terlaksana. Secara mekanisme hukum, aparat menggunakan data penyadapan dan laporan intelijen yang telah disahkan pengadilan untuk membuktikan adanya pemufakatan jahat. Tanpa klausul extraordinary crime ini, polisi itu harus menunggu hingga ada percobaan tindak pidana nyata dan saat itu mungkin sudah terlambat bagi penyelamatan korban. Sebagai mahasiswa hukum, kita berada di persimpangan argumen klasik. Di satu sisi, kita berpendapat bahwasannya dalam kejahatan luar biasa, negara tidak boleh kalah satu langkah pun dan negara wajib melindungi warga negaranya. Namun, kita juga harus mengingatkan bahwasannya extraordinary measure tanpa pengawasan ketat adalah pintu gerbang menuju abuse of power. Keseimbangan ini menjadi tantangan utama dalam implementasi undang-undang. Mari kita analisis kritisnya dari dua sisi. Dari sisi keharusan negara, saya berpendapat bahwasanya penggunaan intelijen mutlak diperlukan. Terorisme modern bergerak klandestin, terorganisir, dan lintas batas. Hukum konvensional tidak akan mampu menjangkaunya. Namun, tetap ada risiko hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Masa penahanan hingga 21 hari tanpa status tersangka pasca penangkapan sangat rentan terhadap praktik penyiksaan. Ini memerlukan mekanisme habeas corpus yang jauh lebih kuat dan transparan. Tantangan kedua adalah transparansi. Laporan intelijen seringkali tertutup bagi publik. Pertanyaan besar kemudian muncul, bagaimana penasihat hukum dapat memverifikasi validasi bukti tersebut secara adil di pengadilan? Bun rekan-rekanku, saya menyimpulkan bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah berhasil mengadopsi extraordinary crime secara komprehensif, penyimbangan antara pencegahan dan penindakan. Namun sebagai mahasiswa hukum kita harus menjunjung tinggi bahwa kuncinya ada pada pengawasan peradilan atau judicial security yang ketat. Wewenang luar biasa ini harus dipastikan tidak menjadi alat represi negara, melainkan murni demi keselamatan rakyat.
Sesuai dengan adagium Salus Populi Suprema Lex Exto, keselamatan rakyat adalah. Sekian pemaparan materi hari ini. Saya Susana Diatma dengan IND 1A02410301. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.